Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Kurniawan sebagai host untuk mewawancari saudara yang bernama. Perkenalkan, nama saya Bagas Prasetya dari Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan diwawancarai oleh saudara Adi Dwi Kurniawan untuk memenuhi tugas UAS Ushul Fiqh, dan materi yang akan diwawancarai oleh beliau adalah tentang istihsan dan istihsab. Apa pengertian istihsan dan istihsab dalam usul fikih? Untuk istihsan secara etimologis berasal dari kata hasanah yang berarti baik. Dalam istilah usul fiqh, istihsan adalah meninggalkan hukum yang ditetapkan melalui kias kepada hukum lain karena adanya dalil yang lebih kuat. Ini bukan pertimbangan subjektif, tapi karena dalil syar'i yang lebih sesuai untuk kondisi tertentu. Kemudian, istihsab sendiri berasal dari kata sahiba yang berarti menyertai terus. Dalam konteks fikih, istihsab adalah mempertahankan hukum yang telah ada hingga ada dalil yang mengubahnya. Ia berfungsi sebagai prinsip dasar jika tidak ditemukan dalil eksplisit dari Al-Quran, hadis, ijma, atau qiyas. Yang pertanyaan kedua, apa dasar hukum istihsan dan istihsab? Untuk dasar hukum istihsan sendiri, yaitu ada yang pertama Al-Quran, Quran Surat Al-A'raf ayat 3 yang berbunyi, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selainnya sebagai pemimpin-pemimpin kamu. Dan yang kedua ada dari hadis yang berbunyi, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian dari dasar hukum istihsab, yang pertama ada kaidah fikih, al-aslu baka'u makana a'la makana, yaitu hukum asal sesuatu adalah tetap sebagaimana keadaannya semula. Dan yang kedua ada dari hadis, bukti itu atas orang yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Baik, pertanyaan ketiga, apa saja jenis-jenis istihsan? Oke, untuk jenis-jenis ihtisan sendiri yaitu ada 5. Yang pertama adalah istihsan bi al-nas, berdasarkan dalil nas dari Al-Quran atau hadis. Yang kedua adalah istihsan bi al-ijma, yaitu berdasarkan ijma ulama. Yang ketiga ada istihsan bi al-darurah, berdasarkan keadaan darurat. Yang keempat ada istihsan bi al-urf, berdasarkan adat atau kebiasaan yang diakui syariat. Dan yang kelima adalah istihsan bil maslahah, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang lebih kuat. Untuk pertanyaan keempat, apa saja jenis-jenis istihsab? Oke, untuk jenis-jenis istihsab sendiri yaitu yang pertama ada istihsab al-adam al-asli, yaitu sesuatu dianggap tidak ada sampai bukti keberadaannya. Yang kedua ada istihsab al-hub, hukum syar'i tetap berlaku sampai ada dalil yang mengubahnya. Yang ketiga ada istihsab al-wasf, yang artinya sifat atau keadaan tetap dianggap ada sampai terbukti berubah. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana pandangan ulama terhadap metode istihsan? Untuk pandangan dari mazhab Hanafi sendiri, yaitu menerima dan menggunakan istihsan secara konsisten. Imam Abu Hanifah menyebut istihsan sebagai jalan keluar dari kesempitan kias. Kemudian ada mazhab Maliki, yaitu menggunakan istihsan dengan pendekatan maslahah mursalah. Kemudian ada mazhab Syafi'i, yaitu menolak istihsan karena dianggap membuka ruang bagi penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu. Imam Syafi'i berkata,
Barang siapa yang menggunakan istisan, maka ia telah membuat syariat sendiri. Untuk pertanyaan keenam, bagaimana pandangan ulama terhadap istisab? Untuk pandangan ulama sendiri terhadap istisab, yaitu menurut ulama termasuk Imam Syafi'i menerima istisab sebagai metode penetapan hukum, terutama ketika tidak ada dalil lain. Yang kedua ada Imam Syafi'i bahkan secara eksplisit menerima istisab sebagai alat untuk menjaga keberlangsungan hukum dan menghindari ketidakpastian. Beberapa ulama hanya menganggap istisab sebagai dalil pendukung mu'ayyid, bukan dalil mandiri. Pertanyaan ketujuh, berikan contoh penerapan ihtisan dalam fikih. Yang pertama contohnya adalah ada akad salam, pembayaran di muka untuk barang yang belum dimiliki secara kias, tidak sah, tetapi dibolehkan dengan ihtisan karena kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada air mustakmal. Menurut kias tidak boleh digunakan untuk bersuci, tetapi Imam Abu Hanifah memperbolehkannya dengan ihtisan karena kemaslahatan umat. Pertanyaan ke-8, berikan contoh penerapan ihtisab dalam fikih. Yang pertama adalah contohnya dalam ibadah. Seseorang tetap dianggap suci setelah berwudu sampai terbukti dia batal. Ihtisab al-hukum. Dalam muamalah, orang dianggap tidak punya utang sampai ada bukti bahwa ia berhutang. Dan yang terakhir adalah dalam status hukum makanan, makanan dianggap halal sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Untuk pertanyaan terakhir, apa kesimpulan dari pembahasan mengenai ihtisan dan ihtisab? Untuk kesimpulan pembahasan materi hari ini mengenai ihtisan dan ihtisab, yaitu ihtisan dan ihtisab adalah metode penting dalam istinbat hukum Islam ketika tidak ditemukan dalil eksplisit dari Al-Quran dan hadis. Ihtisan memberikan kelonggaran dalam hukum berdasarkan dalil yang lebih kuat demi kemaslahatan. Ihtisan menjaga keberlanjutan hukum yang telah ada hingga terbukti ada perubahan. Keduanya mencerminkan fleksibilitas dan daya adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Seperti itu. Baik, sekian. Terima kasih dari narasumber kita yaitu Mas Bagas Prasetya. Terima kasih. Sekian dari waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.